Baik, baik, terima kasih Bapak Tony Antonio. Kita akan mulai dengan pemaparan dari Pak Wilson, namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan beliau. Baik, izin share screen. Ya, Pak Wilson Suwanto adalah dosen STT Reform Indonesia, di mana beliau adalah Ketua Program Studi Sarjana Teologi. Ya, dari pendidikan, beliau lulusan STT Reform Indonesia, kemudian melanjutkan di Fuller Theological Seminary in the US, dan kemudian Columbia Evangelical Seminary in the US juga. Dan pada 2002 hingga 2018 beliau merupakan pendeta di Christian Evangelical Church of Los Angeles. Dan sejak 2021 sampai saat ini merupakan pendeta di Gereja Kristus Yesus Kelapa Gading. Kalau saya sendiri, saya R&D Engineer dan Scrum Master di Appear di Oslo, di satu perusahaan teknologi, di mana produk kami sudah dijual dan dipasang di lebih 100 negara di seluruh dunia. Saya lulusan ITB Elektro, kemudian saya melanjutkan pendidikan di Belanda di Eindhoven University of Technology, dan kemudian selesaikan S3 ini sebelum saya kerja di Oslo di Norwegian di NTNU, ini ITB-nya Norwegia ini Bapak Ibu. Sejak 2017 karena saya menyukai teologi dan belajar sendiri, kemudian ada kesempatan bisa studi dalam bahasa Inggris di MF Norwegian School of Theology, ini sekolah teologi yang terbesar di Norwegia. Saya selesaikan Bachelor of Theology dan baru September yang lalu selesai MTH. Ini ada yang sedang disiapkan untuk lanjut juga di sekolah yang sama, PhD Systematic Theology tahun depan. We'll see. Dan saya juga dosen luar biasa sambil saya kerja di perusahaan teknik biomedis di Unair Surabaya dan Informatika Ukrida Jakarta. Samping itu saya juga investor dan entrepreneur. Saat ini saya co-founder dan director di satu perusahaan startup teknologi di Jakarta, Bapak Ibu. Jadi kami menjual layanan cloud dengan cloud server di Jakarta dan juga cyber security yang advance. Ini sangat relevan untuk metaverse. Dan ada beberapa usaha lain di Jakarta, di Medan. Sejak 2014 saya juga lay preacher di International Methodist Church Oslo. Baik, demikian perkenalan kita. Silakan Pak Wilson. Baik, terima kasih Pak Maurits. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur ya ada kesempatan bagi Bapak Ibu dan kita semua untuk belajar mengenai metaverse ya, sesuatu yang sangat akan menjadi tren di masa depan, namun juga masih menyimpan banyak misteri sebetulnya seperti apa di masa depan ya. Sebelum kita mulai, kita kembali mohon pimpinan Tuhan ya untuk sesi ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami hidup di abad ke-21 yang cepat berubah ini. Kami percaya ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Sekalipun secara manusia kami merasa tidak sanggup mengikuti perkembangan yang begitu cepat, tapi kami percaya Tuhan sanggup memimpin kami untuk terus bersinar, menjadi terang, untuk terus menjadi saksi Tuhan, dan menjadi berkat di tengah zaman seperti apapun. Karena Tuhan menunjukkan Tuhan setia di masa lalu, kami percaya Tuhan pun akan setia memimpin kami di masa kini dan masa depan. Berkati Tuhan pembahasan tema ini melalui perspektif firman-Mu. Kami mohon hikmat dari Roh-Mu yang kudus menerangi hati pikiran kami untuk boleh memahami apa yang harus kami kerjakan di dalam zaman seperti sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saudara, kita akan mulai ya. Saya akan share screen. Jadi, tema kita adalah metaverse ya, peluang dalam tantangan. Ya, kita percaya ini sebuah tantangan, tapi kita juga percaya tidak ada yang kebetulan. Tuhan berdaulat,
menaruh kita di abad seperti ini, apapun usia kita, background kita, suka atau tidak suka teknologi, mengerti atau kurang mengerti teknologi, Tuhan punya rencana dan itulah peluang kita ya. Dan bagaimana kita menyikapi hal ini, Bapak Ibu? Mari kita mulai dengan yang paling simpel yaitu definisi ya. Ya jujur definisi ini juga nggak simpel sebetulnya ya, tapi inilah basicnya. Jadi metaverse itu apa, Bapak Ibu? Metaverse adalah sebuah platform digital. Ya, digital itu berarti nggak kelihatan bentuknya. Jadi dia bukan barang seperti komputer atau tablet atau HP kita, tapi itu platform digital ya, yang berfokus pada virtual dan augmented reality. Jadi kalau Bapak Ibu ingat punya cucu atau anak dulu pernah main Pokemon Go pakai HP mereka, jadi seperti mereka menangkap Pokemon begitu, padahal nggak ada Pokemon ya. Nah itulah augmented reality ya. Atau yang pernah pakai kacamata, seolah-olah dia naik helikopter atau naik pesawat, padahal dia cuma di situ lokasinya. Nah itulah virtual reality kira-kira ya. Jadi metaverse itu ya satu platform digital yang fokusnya seperti itu. Jadi kita hidupnya di kacamata atau di dalam alat-alat kita, HP, tablet, tapi melihat barang atau binatang atau orang yang sebetulnya nggak ada kalau dilihat, tetapi kalau di layar komputer kita, di tablet kita, di HP kita ada. Ya. Jadi orang lebih suka HP-nya daripada ngelihat yang asli ya. Saudara sekalian, jadi ini definisi yang pertama ya. Ada lagi orang ini dari orang Indonesia ya mendefinisikan metaverse adalah sebuah konsep dunia virtual di mana seseorang dapat membuat dan menjelajah dengan pengguna internet lainnya dalam bentuk avatar dirinya sendiri. Jadi Bapak, Ibu, dan saya bisa masuk ke dunia komputer itu, dunia metaverse itu, saya tidak harus jadi pendeta, saya bisa jadi seekor kuda, kemudian atau saya bisa jadi sebuah planet, kemudian orang lain bisa masuk juga mungkin, dia laki masuk sebagai perempuan, begitu ya, atau orang anak kecil masuk sebagai orang tua, begitu kan. Jadi orang bebas membentuk jati dirinya di dunia internet ini, dunia metaverse ini. Ya, dan bebas berinteraksi dengan orang lain. Ya, jadi mereka merasa bisa mengubah, menemukan definisi mereka yang baru. Ya, jadi kalau seorang pria merasa dirinya wanita, ya dia di metaverse hadir sebagai wanita. Ya, dengan wajah tertentu, dengan apa seorang wanita merasa dirinya pria, bisa hadir sebagai pria dan sebagainya. Jadi orang bebas menjadi apa yang dia mau, yang dia rasa itu the best, dia punya berinteraksi dengan orang lain. Jadi bayangkan ya, itu dunia yang benar-benar beda ya. Atau satu lagi, seorang bernama Daniel Marcuson berkata metaverse adalah sebuah dunia interaktif ya. Interaktif di sini imersif. Jadi kitanya seperti kita masuk ke dalam air ya. Beda dengan kita nonton akuarium, beda dengan kita menyelam kan. Menyelam itu kan kita betul-betul ada di dalamnya. Nah, metaverse itu seperti menyelam, Bapak Ibu. Bukan cuma seperti nonton akuarium, ya. Bukan seperti kita ngelihat akuarium di luar, kita di darat, ikannya di air. Metaverse itu seperti kita nyelam, ya. Jadi ada bersama dengan ikan-ikannya. Nah, metaverse sebuah dunia interaktif yang dihasilkan oleh komputer. Jadi memang ke depan ini, Bapak Ibu, dunia kita akan dicetak, dibentuk oleh komputer. Nah, ini ya. Jadi agak beda dengan dunia yang kita kenal selama ini karena dunia yang kita kenal selama ini kan fisik ya. Jadi konstruksi jalan tol, konstruksi rel kereta api, konstruksi hotel, bangunan, rumah. Kalau nanti semuanya di dunia komputer. Tetapi mungkin kita dengan pola pikir yang dulu berkata, tapi komputer tidak real, Pak. Ya, tetapi kalau kita lihat berita-berita ada anak mengakhiri hidupnya gara-gara dibully di komputer. Wah, kita nggak bisa bilang nggak real juga. Ya, ada orang bisa terjebak dengan predator begitu ya, yang mengincar anak-anak kecil, anak-anak gadis yang masih muda. Itu kan real. Jadi kita sudah tidak bisa lagi semata-mata mengatakan di komputer nggak ada hubungan dengan hidup nyata. Ternyata hubungannya sangat erat sekali Bapak Ibu ya. Jadi suka nggak suka, mau tidak mau, kita itu dibawa masuk ke dalam dunia seperti ini. Ya, ini dunia metaverse. Nah, nanti kita akan lihat lebih lanjut Bapak Ibu seperti apa sih bentuknya ya, sedikit demi sedikit. Sedikit sejarah Bapak Ibu yang saya juga sebetulnya juga ikut belajar ya. Sebetulnya dunia internet kita berkembang dalam 3 tahap. Yang pertama zaman dulu ya, ingat kita waktu memakai modem masih lambat sekali itu web 1 ya. Jadi biasanya orang hanya baca email waktu itu. Kemudian hanya kirim email, lalu hanya baca artikel, baca berita ya, itu web 1.
Jadi sama seperti sekarang kita masih gunakan itu ya, lihat berita di Google, ya kita mencari informasi di Google. Kalau saya pegel-pegel ini, apa kemungkinan sakitnya? Google saja. Nah, itu web 1. Ya, web 1 ya kita cuma baca. Ya, ada mungkin beberapa orang menggunakan internet itu hanya membaca begitu ya. Dia tidak tulis apa-apa, dia tidak kirim pesan apa-apa, ya kirim email ya. Dan ya masing-masing sendiri begitu ya. Yahoo email, Google ya Google, MSN dan sebagainya. Tapi kemudian kita sekarang hidup di dalam masa web 2, yaitu apa? Di mana kita bisa berpartisipasi. Contohnya apa, Bapak Ibu? Kita bisa posting Instagram, gambar kita liburan. Berarti kan kita ikut serta. Nggak cuma kita lihat gambar orang lain, kita bisa taruh foto kita. Ya kan? Jadi bukan cuma kita bisa ngecek berita orang lain, kita bisa berikan berita juga. Ya. Nah ini, jadi kita mulai partisipatori ya. Kita mulai berpartisipasi di dalamnya. Termasuk WA. Nah, ini yang paling umum. Katanya kita berkomunikasi pun soal acara ini menggunakan WA. Jadi kita berpartisipasi di dalamnya. Ya, tetapi centralized artinya apa? Ada perusahaan yang mengaturnya. Kalau WhatsApp yang atur Facebook atau Meta ya, sorry namanya diganti Meta ya. Kemudian kalau kita upload ke YouTube ya Google yang mengatur. Jadi ada orang tengahnya atau kita sebutnya makelar. Saudara Bapak Ibu ya, kalau gunakan istilah itu ada makelarnya. Jadi orang tengahnya itu perusahaan raksasa, Google, ya Meta, begitu kan dulu namanya Facebook, begitu kan ya, Microsoft, begitu ya, dan sebagainya, Amazon, ya, Uber dan sebagainya. Jadi pendekatan ini centralized, mereka yang pegang data kita semuanya. Dan kita bisa partisipasi, bisa kirim pesan, bisa terima pesan, bisa kirim foto, bisa lihat foto orang lain ya dan sebagainya, bisa ngobrol, bisa video call. Nah, itu web 2. Nah, metaverse itu di web 3 Bapak Ibu ya, satu tahap setelah ini. Artinya apa? Nggak ada makelar tengah. Jadi ini betul-betul dari peserta kepada peserta. Tidak ada perusahaan di tengah yang mengatur sebetulnya ya. Nggak ada pemerintah, ya, nggak ada kayak Google begitu ya. Nggak ada seperti hal-hal demikian. Jadi betul-betul ini seperti hutan rimba. Siapa ketemu siapa, berkoneksi, nggak ada yang ngatur. Ya, contohnya apa misalnya Bapak Ibu? Sekarang ada namanya Bitcoin ya. Bitcoin itu apa sih? Bitcoin itu kan uang yang tidak nyata, tetapi harganya bisa 100 juta. Siapa yang kasih harga 100 juta? Kesepakatan. Nggak ada pemerintah kasih harga. Ya kan? Nggak ada seorang yang kuat itu di tengah-tengah kasih harga. Secara natural jadi 100 juta. Tapi besok bisa jadi 1 rupiah nggak? Bisa. Nggak ada hukumnya. Jadi dunia metaverse itu termasuk web 3. Artinya hutan rimba. Kita berpartisipasi di dalamnya. Tidak ada orang tengahnya seperti Google, WhatsApp sebagainya nggak ada. Dan kita pikul resiko sendiri. Contohnya apa? Barusan ada satu keuangan mata uang digital namanya FTX. Tiba-tiba mati. Orang sudah beli ratusan juta, ada yang taruh 1 miliar, mati. Katanya mesinnya rusak, datanya hilang, dicuri orang. Lah, uang saya bagaimana 1 M? Nggak ada. Itulah dunia metaverse Bapak Ibu ya. Dunia metaverse seperti itu. Jadi betul-betul tidak ada pemerintah yang lindungi, tidak ada orang yang tanggung jawab, masing-masing masuk berdasarkan kepercayaan kepada pihak lain. Ya, kita percaya koin ini secara digital nilainya berapa, ya sudah. Kesepakatan. Besok kalau berubah, itu juga tidak ada yang mengatur. Itu resikonya. Nah, itulah dunia metaverse ya. Jadi kita masuk ke dalam web 3 dan jujur Bapak Ibu dan saya sebagian besar kita tidak biasa. Dan belum biasa. Ya, kita masih tetap mau megang ada pemerintah yang kontrol, kita mau ada perusahaan besar yang bisa kontrol kita, yang bisa mengatur dan bisa kita minta pertanggungjawab. Ya, kita jujur belum siap dan masih takut masuk ke dalam web 3 di mana kita berinteraksi secara individu, tanggung jawab masing-masing. Tidak ada pemerintah yang mengatur, tidak ada pemerintah mengawasi kecuali bagian pajak ya, hanya untuk lapor pajak. Dan tidak ada perusahaan besar yang bertanggung jawab ya, masing-masing oleh penggunanya. Nah, ini sejarah sedikit. Jadi kita ada di mana Bapak Ibu? Dari 2 secara cepat kita menuju ke 3. Nah, inilah kita sekarang tahun 2022 dari 2 secara cepat menuju ke 3. Kira-kira seperti apa gambarnya? Nah, seperti inilah.
Ya, katakan kita masuk misalnya sebagai seorang perempuan, teman kita masuk sebagai seorang pria, lalu kemudian ada sofa imajiner di sini, teman kita duduknya di sini, kita duduknya di sini. Ya, kemudian kita tidak mau menyapa dia, cuma mau duduk saja, ya boleh seperti itu. Lalu ada orang asing kita nggak kenal duduk di sini, ada boneka orang datang sebagai boneka duduk di sini, ya boleh, silakan. Ya, jadi mau pemandangannya itu belakangnya pohon, kemudian ada bangunan, lalu lantainya terbuat dari apa, itu semua bisa disediakan. Semuanya adalah dunia virtual, begitu ya, atau augmented, begitu Bapak Ibu. Jadi ini gambar yang paling simpel ya, kira-kira metaverse seperti apa. Jadi ini dengan ini bisa ngobrol, ya, mungkin kenal, sebelumnya mungkin juga tidak kenal. Ya, kita juga tidak tahu ngobrol apa dan apa, itu seperti di dunia nyata ya. Jadi ini contoh gambarnya. Nah, aplikasinya metaverse itu kan nama satu dunia ya. Tapi kan ada berbagai macam aplikasinya yang kita lihat Bapak Ibu ya. Contohnya apa aja misalnya ya. Contoh blockchain ya. Blockchain itu artinya ya ini juga sesuatu yang baru ya. Kita semua juga lagi belajar. Ya, misalnya saya belanja dari Bapak Ibu begitu ya, barang harganya 10.000, saya bayar 10.000, Bapak Ibu kasih saya barangnya. Lalu kemudian kasih saya kan. Tapi kemudian saya buktikan. Karena Bapak Ibu kasih saya 10.000, saya ubah laporannya jadi 11.000. Jadi bos saya mengganti saya 11.000 dalam sistem bil kertas. Di dalam blockchain nggak mungkin. Karena kalau saya berganti juga di komputernya Bapak Ibu. Jadi blockchain itu adalah satu sistem transaksi keuangan yang nggak bisa dipalsukan. Korupsi semestinya sangat-sangat sulit. Karena ngubah angka, berubah semuanya. Beli barang berapa, bilnya berapa tulisannya, jam berapa transaksinya, lalu ditagih ke perusahaan jam berapa, tanggal berapa, lalu tagihannya berapa. Nah, kalau itu diganti, semuanya rusak. Ya pasti ketahuan. Di mana salahnya? Oh, si pegawai mengkorupsi Rp1.000. Ketahuannya di situ ya. Dan itu bisa cepat ya kalau transaksi digital. Itu salah satu aplikasinya dalam dunia metaverse. Yang kedua, intelligent sensors. Ya, sekarang kita udah pakai kalau ini Bapak Ibu ya. Intelligent sensors itu contohnya adalah contoh dari intelligent sensors misalnya kita menekan tombol ini ya, lift yang sekarang itu sudah apa ya, tidak usah touch gitu loh. Ya, tidak usah touch gitu kan. Jadi tekan tombol kita bisa menekan lantai berapa ya. Itu intelligent sensors itu kita sudah pakai. Berikutnya adalah cryptocurrency. Nah, cryptocurrency tadi yang saya cerita ya. Ada orang beli uang digital, kok bisa harganya gitu mahal, ada yang murah, ada yang mahal. Ya itu suka-suka. Ya kan? Di Jepang ada namanya Shiba kalau tidak salah ya, dan apa namanya, ada orang 5 tahun lalu beli harganya cuma Rp10.000, sekarang jadi 100 juta Bapak Ibu, tapi besok bisa jadi Rp1.000. Nah seperti itu ya. Dasarnya apa? Enggak ada dasarnya. Itu memang pergerakan cryptocurrencies ya, ada hukumnya sendiri yang nggak diatur oleh negara, nggak boleh diatur oleh siapa-siapa. Berikutnya apa? NFT. Nah, NFT ini juga apa? Misalnya non-fungible token. Contohnya adalah begini, setiap barang yang kita taruh di komputer, di internet, itu semua ada kode uniknya, nggak bisa ditiru. Jadi contohnya Bapak Ibu ya, gambar kucing ini. Coba tebak, laku terjual berapa? Ini gambar loh ya, kucing ya. Jadi gambar kucingnya macam-macam. Lalu kalau udah beli, kucingnya bisa dikasih makan tiap hari secara digital, bisa tumbuh besar. Kucing ini dijual dengan harga 20 juta. Kucingnya bukan kucing beneran, ini hanya gambar kucing. Tetapi kalau kita beli 20 juta, dia bisa beranak, dia bisa kita kasih makan tiap hari. Betul-betul orang kebanyakan uang ya untuk beli ini. Nah, ini salah satu contohnya, jualan kucing digital. Bukan kucing beneran, kucing digital, tapi betul-betul pakai uang bayarnya.
Dan kucing ini unik, artinya apa? Nggak ada duanya, Bapak Ibu. Nggak ada orang bisa bikin kucing kayak gini lagi. Karena dia non-fungible, ya, tidak bisa diduplikat, tidak bisa ditiru. Jadi itu sebabnya orang berlomba-lomba kalau ketemu kucing yang lucu, kucing digital, dia beli. Karena nggak ada duanya. Jadi bayangkan ya, orang bisa jadi kaya hanya dengan jualan kucing seperti ini di dalam komputer. Ya, jadi kemarin dia mungkin biasa-biasa, hari ini bisa jadi miliuner. Sekejap mata, dan anak muda tidak sedikit yang seperti itu. Ya, saya dengar ada anak muda biasa-biasa baru lulus kuliah, ya, gaji juga pas-pasan. Setahun dia main beginian, $500.000 penghasilannya. Luar biasa, ya. Ya cuma setahun doang, setelah itu ya nggak dapat lagi, ya. Tetapi kan ya ada kesempatan seperti itu, ya. Kemudian juga ada orang bikin rumah di dalam internet, dalam digital gitu kan, bukan rumah beneran, hanya rumah di dalam internet, tetapi bisa dijual dengan harga jutaan dolar. Nah, nanti bisa dibagi 100 orang, masing-masing orang memiliki dengan harga $10.000. Bayangkan Bapak Ibu ya, bisa beli rumah di digital. Padahal kita nggak bisa tinggal di sana secara real ya, tinggalnya tetap di rumah apartemen kita, di kontrakan kita begitu ya. Tetapi di dalam digital kita bisa memiliki rumah yang $1 juta, kita bisa memiliki $1.000. Ya, karena kenapa? Kita juga bersama-sama memiliki dengan 1.000 penghuni lainnya. Gitu loh. Jadi itulah ekonominya ya dengan non-fungible token. Dan tentu satu lagi adalah haptic interference ya. Haptic interference itu jadi kita berasa kadang-kadang HP kita kalau ada apa bisa getar sendiri begitu ya. Waktu kita pencet apa, kita ketik apa dia getar gitu kan. Ya itu seperti itulah haptic interface ya. Ini juga sudah digunakan meskipun ya nggak tahu ya sejauh mana. Tapi itu contoh-contohnya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang membentuk pilar-pilarnya metaverse tuh hal-hal seperti ini. Ini juga misalnya kita lihat ya, Sandbox ini terjual berapa ini? 61 miliar. Jadi bayangkan barang begini di dalam komputer ini terjual 61 miliar. Bahkan nanti mereka bisa bagi-bagi couplingnya. Kalau kalian mau jadi investor di sini juga boleh. Beli 0,1 meter, harganya berapa? Teman kalian mau beli lagi 2 meter, harganya berapa? Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, ini real ya, pakai uang real begitu loh. Cuman memang ditransfer secara digital, ya bayarnya pakai Bitcoin. Tetapi betul-betul bisa di-convert ke dalam uang yang nyata. Bayangkan di dalam alam digital ini ada bangunan terjual dengan harga 61 miliar. Saya tidak bisa bayangkan ya, ekonomi kita ke depannya akan seperti apa ya. Nah ini, jadi ini contohnya. Nah, contoh-contoh yang lain nih, alat-alat utama metaverse ya. Yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat ini kan kacamata virtual ya. Jadi kita perlu kacamata itu. Sekarang kacamata itu murah kok. 600.000 dapat, 1 juta dapat ya, tergantung kecanggihannya. Dan kita tempelin HP kita di sini, ya sudah jadi virtual. Kemudian juga ada augmented reality seperti ini, dan yang luar biasa, Bapak Ibu mungkin tahu ya, yang suka penggemar lagu-lagu Teresa Teng. Orang Jepang itu suka sekali Teresa Teng ya, nggak cuma orang Chinese ya, nggak cuma orang Indonesia, orang Jepang suka karena dia berbicara bahasa Jepang ya, Bapak Ibu ya. Kemudian dihadirkan Teresa Teng seperti orang di dalam satu ruangan dan bernyanyi begitu ya, padahal orangnya sudah meninggal. Wah, orang-orang Jepang yang menggemari Teresa Teng mendengar dia hadir dalam satu ruangan, nyanyi dalam bahasa mereka, menitikkan air mata. Wah, seperti Teresa Teng bangkit kembali. Padahal itu augmented reality. Kalau dipegang nggak ada begitu ya, tapi kalau dilihat ada. Nah, itu luar biasa ya. Jadi itu di YouTube Bapak Ibu bisa lihat ya, Teresa Teng dihadirkan secara virtual augmented reality seperti ada di depan mata kita. Kalau dipegang nggak ada, tapi seperti di depan mata kita, menyapa kita, menyanyi lagu dalam bahasa kita kalau kita orang Jepang. Jadi bayangkan. Ya. Itu augmented reality. Dan tentunya campuran keduanya ya, pakai kacamata dan juga augmented begitu loh. Termasuk misalnya ada dugaan operasi di masa depan dengan canggih itu akan menggunakan augmented reality.
Jadi bisa melihat misalnya saluran di jantung yang mana si pasien itu tersumbat. Jadi dokter tidak harus langsung membedah begitu ya. Bedahnya bisa pakai robot begitu kan. Tapi mungkin dengan alat-alat yang canggih dia bisa melihat di dalam komputer seperti itu, seperti 3 dimensi begitu loh. Di mana bagian yang tersumbat ya dan kemudian bisa memperbaikinya dengan akurat. Nah, menurut saya teknologi ini masih jauh ya karena resikonya nyawa manusia. Jadi saya kira penggunaannya akan sangat-sangat hati-hati karena bisa dituntut miliaran, ya, bisa masuk penjara karena malpraktis. Jadi kalau kedokteran saya kira cara tradisional masih panjang umurnya karena nyawa manusia taruhannya. Tapi kalau bidang keuangan, bidang properti, bidang pendidikan, ya, bidang entertainment, saya kira cepat. Ya, itu dugaan saya, Bapak Ibu ya. Saya bisa salah, tetapi kira-kira seperti itu. Tapi sebenarnya di balik semua teknologi yang kita sudah lihat ini, Bapak Ibu, nilai-nilai apa sebetulnya yang sedang dipromosikan ya melalui kecanggihan teknologi ini. Nah, ini yang kita perlu masuk ke dalamnya, ke jantungnya. Yang pertama, yang ditekankan dalam metaverse, konsep nilainya itu apa? Independence. Kebebasan, kemerdekaan. Tidak tergantung kendaraan misalnya. Wah, buat apa ke gereja? Kita mesti nyetir, kalau sudah tua tergantung anak, ya, tergantung sopir. Di rumah saja. Seperti di gereja kok begitu kan? Saya bisa ngelihat ke kiri, ke kanan dengan menggunakan kacamata virtual. Jadi saya nggak perlu orang. Ya perlu, tetapi nggak perlu bantuan orang langsung secara fisik. Ya kan? Dan saya kalau mau tidak senang di gereja itu, di tengah kebaktian saya keluar. Saya pergi gereja lain. Jadi independence ya. Tidak ada yang ngatur kita, suka-sukanya kita, begitu kan ya, haknya kita, seleranya kita, dan sebagainya. Kita mau investasi apa, mau beli apa, ya memang sekarang juga seperti itu Bapak Ibu ya, tetapi metaverse membuka kemungkinan independence lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Jadi intinya independence ya, masing-masing begitu loh. Yang kedua tentunya adalah kebebasan dari keterbatasan. Kan di metaverse itu kita nggak usah keluar dari rumah, kita nggak usah nyetir, nggak usah beli bensin, begitu kan, nggak usah beli mobil listrik, begitu buat apa? Ya kan? Kita bisa lakukan semua itu di rumah ya. Dan kita nggak terikat oleh penampilan fisik kita. Mungkin kita nggak suka warna kulit kita, ya kita ganti aja di metaverse. Kita nggak suka wajah kita, hidung kita, ganti aja. Ya, foto kita dibikin bagus, kemudian udah masuk ke metaverse dengan wajah seperti itu. Kita nggak suka usia kita, ya sudah masuk dengan usia yang kita suka. Ada orang tidak suka jenis kelaminnya, gendernya, ya masuk dengan gender yang dia suka. Ya, ada orang merasa sebetulnya manusia itu semuanya seperti evolusi ya, binatang. Ya masuk aja dengan binatang. Jadi nggak ada limitnya, Bapak Ibu ya. Itu satu dunia di mana whatever you want, you got it, begitu loh. Itu yang dipromosikan. Ya, jadi bicara soal aturan main ya tidak ada limit ya. Ya, freedom from limit ya. Dan tentunya mengontrol waktu dan ruangan ya. Kapan masuk, kapan keluar ya suka-suka kita. Kalau di gereja kan nggak bisa begitu. Kita kalau keluar tengah-tengah kan mencolok sekali ya, semua mata memandang kita. Tapi kalau di Zoom saja ya kan nggak kelihatan. Apalagi di metaverse. Oh, di mana WC? Oh ya, saya ke sana ke WC. Udah nggak keluar lagi. Di mana, kemana, begitu ya. Ngobrol dengan siapa. Itu betul-betul kita mengontrol waktu dan ruangan kita. Kalau kita nggak suka, matiin aja. Ya, itulah nilai-nilai metaverse, Bapak Ibu. Ya, ini memang yang kita harus siapkan ya. Kita nggak mengatakan nilai-nilai ini sehat. Kita nggak mengatakan nilai-nilai ini benar. Tapi kita mengatakan inilah yang dunia promosikan melalui metaverse. Karena tidak ada teknologi itu yang netral. Selalu dia mengandung konsep nilai yang akhirnya berhubungan dengan agama dan iman kepercayaan. Pada akhirnya, ya suka tidak suka. Nah, pertanyaannya sekarang apa peluang kita? Ya, apakah kita ada peluang, Bapak Ibu, dalam dunia metaverse ini? Ya, saya percaya Tuhan itu berdaulat. Dia nggak bisa dikalahkan oleh kemajuan teknologi. Di dalam Kejadian 11, kita tahu manusia mau membangun menara yang ujungnya menyentuh langit,
supaya mereka itu bisa independen, nggak perlu tergantung Tuhan, nggak usah ya tergantung sama Tuhan. Mereka capai sendiri, tapi toh gagal, ya. Tapi toh gagal. Nah, kita percaya tetap ya manusia sehebat-hebatnya tetap ada batas. Itu sebabnya keterbatasan manusia inilah yang membuka peluang untuk orang Kristen tetap bisa menjadi saksi Tuhan, melayani, memberitakan firman Tuhan. Bahkan di dalam zaman metaverse. Ya. Nah, itu yang kita sekarang mau lihat. Bagaimana sebetulnya ya peluang gereja dalam zaman metaverse. Yang pertama, kita bersyukur melalui dunia metaverse, kita bisa punya misi untuk menjangkau generasi yang sulit dijangkau. Ya kan? Contohnya apa? Generasi muda. Ya, generasi muda itu kan banyak yang sulit disuruh ke gereja. Ya kan? Ada yang suka ke gereja, tapi kebanyakan sulit. Tapi mungkin ya, dengan metaverse mereka mau datang. Ya. Meskipun mereka datang masih dalam bentuk metaverse, dalam kacamata virtual, mereka belum mau datang secara fisik, tapi mungkin di situ mereka bisa dengar Injil. Mereka bisa dengar perdebatan Alkitab. Mereka bisa dengar pembicaraan yang jujur soal etika dan moral. Di situ pikiran mereka bisa dibuka. Itu sebabnya saya percaya. Peluang pelayanan, peluang pemberitaan Injil tetap ada. Pasti ada. Paulus pernah berkata, aku terbelenggu di penjara, namun Injil Kristus tidak pernah terbelenggu. Kita percaya. Ya, mungkin kita tuh sekarang tanda kutip dibelenggu oleh kemajuan teknologi, tapi Injil Tuhan tetap bisa mencari jalan menjangkau jiwa orang berdosa. Bahkan di dalam dunia metaverse, ya. Juga kita tahu ada teman-teman saudara-saudara yang secara fisik terbatas, berkebutuhan khusus, sulit ke gereja, bisa dijangkau dengan metaverse. Ya, bisa dijangkau dengan, sekarang kita sudah menjangkau dengan Zoom, tapi dalam metaverse mereka bisa merasakan itu lebih real. Ya, jadi ini peluang, Bapak Ibu ya, peluang. Satu sisi ada tantangan, tadi kita ada bicara panjang lebar, tapi kita jangan lupa, Tuhan itu Allah yang hidup, tidak pernah usang, tidak pernah ketinggalan zaman, selalu bekerja, selalu relevan, firman-Nya selalu fresh, tidak pernah berubah. Nah, di situ Tuhan tetap mau kita jadi saksinya. Ya, berita Injil itu tetap relevan. Bagaimana juga misalnya dengan orang yang hidup dalam negara tanpa kebebasan beragama. Contoh di negara komunis, negara diktator, negara anti-Kristen, begitu kan? Di mana orang Kristen itu menjadi dianiaya. Metaverse bisa menjadi sarana untuk memberitakan Injil ke orang-orang ke tempat di dalam tempat demikian. Tanpa secara fisik mereka harus pindah negara untuk menyembah Tuhan Yesus, mendengar firman Tuhan. Mereka bisa tetap di sana. Ya, sambil menunggu Tuhan buka jalan, negara mereka memberikan kebebasan beragama. Jadi peluangnya besar. Ya, kita sebagai gereja tidak boleh pesimis. Sebagai orang Kristen kita boleh prihatin, kita boleh waspada, tapi tidak boleh pesimis. Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup, dan dia tidak pernah tidak menyelesaikan karyanya. Dia pasti bisa menuntaskan karyanya. Yang kedua, metaverse. Di dalam dunia metaverse, apa peluang kita, Bapak Ibu? Kita bisa menembus area yang selama ini dikuasai dunia. Ya, biasanya orang menggunakan teknologi itu untuk hal-hal yang buruk, ya, karena natur manusia berdosa. Teknologi dirancang dengan tujuan baik, meringankan penderitaan manusia, ya, memungkinkan apa yang tidak mungkin, membawa kebaikan. Tapi karena natur manusia berdosa, seperti firman Tuhan katakan, dalam kandungan ibuku dalam dosa, aku dikandung dalam kandungan ibuku. Karena natur kita yang berdosa, maka yang baik pun akan diubah jadi jelek. Maka teknologi banyak digunakan untuk berselingkuh. Ya, barusan ada berita Gen Z, ya, generasi anak-anak muda banyak menggunakan wadah chat-chat begitu dalam HP untuk hal-hal yang tidak bermoral, ya, untuk hal yang tidak bermoral, ya. Jadi ini memang dikuasai dunia. Tapi ketika gereja, ketika orang Kristen juga berani menyambut tantangan ini, kita bisa hadir di dalam dunia yang tanda kutip kotor ini. Kita bisa hadir di sana, lalu membawa nilai rohani, kebenaran firman Tuhan, menggunakan teknologi juga.
Jadi ketika orang ngumpul satu tempat di metaverse, mereka ngomong yang mereka mau, kita juga boleh hadir di sana, ngomong firman Tuhan, ngomong hal rohani, ya, dengan cara yang bijak tentunya, ya. Bagaimana kita melihat situasi, kita melihat ada 10 orang ngumpul, semua ngobrol satu dengan yang lain, ada satu orang nganggur dalam dunia metaverse itu kan ya, coba kita ajak ngomong. Itu kesempatan penginjilan. Ya kan? Jadi kita memang harus waspada, kita lihat ini sebagai tantangan serius, tapi kita tidak boleh pasif. Kita berdoa, ya, kita minta hikmat Tuhan, dan kita menceburkan diri. Baik secara langsung maupun tidak langsung, ya. Dan juga menyebarkan wacana firman Tuhan di tengah percakapan sekuler. Sekali lagi Bapak Ibu, dunia metaverse bukan cuma orang non-Kristen boleh masuk, orang Kristen pun boleh masuk. Ya, mari kita gunakan kesempatan ini juga, ya. Jangan cara apapun yang sesuai kapasitas kita masing-masing tentunya, ya. Jadi kalau ada gereja metaverse, boleh nggak kita pergi? Boleh, tapi jangan gantikan gereja sendiri. Gereja sendiri kita pergi, gereja metaverse kita pergi sebagai ekstra. Untuk apa? Untuk mengajarkan orang firman Tuhan, ya, untuk mendorong orang kembali ke gereja fisik. Ya. Jadi kita harus gunakan platform itu. Nah, itu yang kita bisa lakukan, ya. Prinsip Kristen dalam menilai metaverse itu apa? Bapak Ibu, Saudara sekalian ya, prinsip Kristen. Orang Kristen itu harus menilai dan mengevaluasi segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Mau itu metaverse, mau itu kripto, mau itu MLM, mau itu cloning, ya, apapun itu kita evaluasi berdasarkan firman Tuhan, ya. Karena firman Tuhan adalah dasar yang teguh, yang objektif. Kalau tidak pakai firman Tuhan, masing-masing menilai semaunya sendiri, tidak ada yang namanya iman Kristen. Ya, kembali kepada back to the Bible. Harus ada standar yang absolut, standar objektif, yang tidak berubah, yang stabil selamanya. Dengan itu kita menilai. Hanya satu dasar itu, firman Tuhan. Nah, firman Tuhan mengatakan, dalam Roma 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, dan yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi, kategori baik dan berguna saja belum cukup. Oh, metaverse ini baik loh. Asalnya tujuannya baik. Metaverse ini berguna, betul. Tetapi adalah tugas orang Kristen untuk memastikan yang baik dan berguna itu juga saat yang sama kudus dan berkenan kepada Allah. Nah, ini penting ya. Kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi bukan hanya faktor praktisnya. Ini gunanya apa buat kita? Ini gunanya apa buat generasi kita dan sebagainya. Tapi bagaimana ini bisa didedikasikan buat Tuhan, memuliakan namanya, menghadirkan yang kudus di tengah yang kotor dan sekuler, Bapak Ibu, ya. Nah, ini penting. Ya. Kita lihat Tuhan Yesus, Allah yang kudus masuk ke dalam dunia kotor, dunia berdosa. Kalau dia mengatakan, aduh dunia sudah berdosa ya, saya di sorga sajalah. Wah, kita nggak selamat. Sebentar lagi kita merayakan Natal. Apa yang kita rayakan? Allah yang kudus mau masuk dalam dunia berdosa, membawa kabar baik, mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Mentalitas kita memasuki zaman metaverse harus seperti mentalitas Tuhan Yesus. Kekudusan itu bukan tinggal diam di sorga. Kekudusan itu berani masuk ke dalam yang kotor. Namun mempengaruhinya untuk baik. Bukan kita sendiri, bukan dengan kekuatan kita. Pasti kita jatuh kalau kita dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan dan bersama-sama saudara seiman, ya, kita melayani bersama-sama. Karena itu orang Kristen dipanggil untuk menguji segala sesuatu, Bapak Ibu, ya. Jadi dites begitu loh. Apa yang baik dari metaverse boleh kita pakai, apa yang tidak baik tidak boleh kita pakai. Ya. Jadi kita dipanggil untuk menguji segala sesuatu. Paulus mengatakan segala sesuatu baik, tapi tidak semuanya berguna. Ya, ujilah mana yang berkenan pada Tuhan, mana yang membangun sesama, mana yang kudus. Ya, jadi evaluasi, saudara sekalian. Bagaimana kita mengevaluasi metaverse khususnya? Kalau kita bicara gereja, ya, apa itu metaverse church misalnya? Ya, saudara kita boleh gunakan metaverse, ya, tetapi sifatnya assisting, membantu, mendampingi. Yang tidak boleh apa? Menggantikan. Suami istri nggak boleh menikah di metaverse. Nggak boleh.
Boleh kalau satu lagi pergi jalan-jalan, satu bisnis, satu ini berpisah, pakai metaverse hadir. Tapi nggak boleh menggantikan pernikahan tradisional. Nggak boleh menggantikan pernikahan fisik. Assisting, yes. Waktu pernikahan itu ada keluarga tidak bisa datang, dibikin metaverse-nya. Mereka hadir karena nggak dapat visa, karena nggak bisa tinggalkan pekerjaan, karena kemudian biaya yang mahal. Itu assisting, tapi not replacing. Nggak boleh menggantikan. Ya, kebaktian online, misalnya sekarang ini sifatnya membantu. Kalau lupa firman Tuhannya, nonton lagi. Tapi nggak boleh nggak datang gereja. Nggak boleh menggantikan. Assisting, yes. Replacing, no. Ya, tidak boleh menggantikan Bapak Ibu. Metaverse mendampingi misi gereja, yes. Menggantikan misi gereja, jadi nggak ada penginjilan lagi, nggak ada persekutuan, nggak ada ibadah, semuanya di metaverse, no. Tidak boleh, ya. Contributing, boleh membantu, contributing, tapi nggak boleh consuming, ya. Semuanya metaverse begitu kan nggak boleh, ya. Dia contributing boleh, tapi tidak boleh consuming. Artinya dia boleh jadi hamba, jadi alat yang kita pakai, tapi nggak boleh jadi tuan kita yang pakai kita. Nah itu, ya, contributing, not consuming. Bapak Ibu, ya, tantangan sekarang kita bicara, tantangan metaverse, ya. Yang pertama, identitas. Nah, ini ya penting ya, identitas. Identitas Kristen. Bapak Ibu, kita itu diciptakan oleh Tuhan sebagai gambar Allah. Jangan lupa, itu penciptaan. Dan kita kemudian ditebus, karena berdosa, kita ditebus menjadi serupa dengan gambar Yesus Kristus. Itu kita identitasnya. Kita ini bukan hasil evolusi, kita ini bukan robot, kita bukan komputer, kita bukan mesin, kita bukan kombinasi hormon, kita bukan interaksi neuron di kepala kita gambar Allah. Ya, dipanggil jadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Nah, itu kita, Bapak Ibu, ya. Ada yang ciptakan sebagai pria, ya. Ada yang ciptakan sebagai wanita, ada yang ciptakan sebagai orang Indonesia, orang Jawa, orang Sumatera, ya, orang Papua, ya, kemudian orang Tionghoa, orang putih, ya, dan sebagainya, macam-macam. Itu dari Tuhan. Kok lucu ya kalau ada orang misalnya nggak suka dia punya jenis kelamin, saya nggak suka jadi laki-laki, atau saya nggak suka jadi perempuan. Atau ada orang nggak terima dia punya latar belakang suku, budaya. Saya nggak suka jadi suku A, saya nggak suka keluarga saya dari suku B. Itu kan dari Tuhan. Saya nggak suka lahir jadi generasi tahun 70-an, atau generasi 60-an, saya ketinggalan zaman. Itu dari Tuhan. Gambar Allah kita ini Bapak Ibu ya. Kita harus mensyukuri, bukan menghina. Kita mencintai, bukan membenci. Ya, kita ini ditebus oleh darah Kristus jadi anak-anak Allah. Tetap loh. Sebagai pria ditebus oleh Kristus jadi pria, tetap bukan jadi wanita. Ya, jadi orang Indonesia ditebus tetap orang Indonesia. Ya, jadi itu kita ingat ya, kita ditebus oleh darah Kristus, dikuduskan. Ya, bukan diubah itunya ya, jenis kelamin kita, budaya kita, enggak. Dikuduskan. Ya. Nah, metaverse memungkinkan orang, tantangannya, metaverse memungkinkan orang menciptakan identitas sesuai kehendaknya sendiri. Nah, itu tantangannya ya. Memang destruktif terhadap keutuhan pribadi. Jadi masing-masing sesukanya begitu kan. Saya pria, saya mau nampak sebagai wanita. Suka-suka saya. Saya orang Indonesia, saya mau seperti orang Amerika. Suka-suka saya. Nah, metaverse memberikan celah untuk itu tantangannya. Maka sebagai orang Kristen kita harus kembali mengafirmasi, mengkonfirmasi. Saya gambar Allah, diciptakan oleh dalam gambar rupa Allah. Ya sudah berdosa, tapi darah Yesus menyucikan saya. Saya mencintai Tuhan, saya mencintai diri saya apa adanya. Seperti yang Tuhan ciptakan dan tebus saya. Saya nggak mau jadi orang lain. Masuk metaverse, jadi diri saya. Bukan jadi orang lain. Bukan jadi hewan, bukan jadi pohon. Ya, kalau main game lain cerita lah ya, itu ya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh hadir metaverse dalam konteks gereja, konteks persekutuan, ya kita jadi diri kita, Bapak Ibu ya. Karena kita ini kan buatan Allah, bukan buatan diri kita sendiri. Yang kedua, tantangan buat iman. Ciptaan jasmani diciptakan oleh Tuhan tuh baik adanya, toh ya, tubuh kita.
Nah, anak Allah pun Yesus Kristus menjelma jadi manusia, betul-betul tubuh, bukan bayang-bayang, betul-betul tubuh. Nah, itu inkarnasi. Artinya apa? Tubuh itu sesuatu yang kudus. Gereja disebutnya tubuh Kristus. Kenapa? Orang-orangnya datang secara fisik, bersekutunya secara fisik. Baptisannya pakai air, betul-betul berasa ada airnya di kepala. Perjamuan kudusnya betul-betul pakai roti dan anggur yang bisa diminum dan betul menyentuh mah kita, begitu kan ya, masuk ke dalam diri kita. Pelayanan betul-betul menyentuh. Ya, kita memegang tangan orang di rumah sakit, berdoa. Ya, kemudian kita menolong orang yang susah, kita mengulurkan bantuan makanan ke tangan mereka. Itu kan semua adalah aspek tubuh diciptakan oleh Tuhan, dan kitab Kejadian mengatakan Tuhan melihat semua ciptaannya, dia melihatnya sangat baik. Nah, jangan sampai kita hanya eksis di metaverse. Seolah-olah tubuh itu sesuatu yang jelek, harus disembunyikan, pakai avatar. Tidak. Kita boleh main di metaverse ya. Jadi diri kita, pakai avatar. Ya, silakan ya. Tetapi kita tidak melalaikan aspek fisik. Karena kita percaya tubuh diciptakan dan dikuduskan oleh Tuhan, kita bukan ajaran sesat Gnostik ya. Bukan ajaran sesat Gnostik yang mengatakan tubuh itu jahat, tubuh itu kotor, tubuh itu dibuang saja, nggak bisa ditebus. Kita percaya Yesus datang dalam tubuh supaya kita pun bisa ditebus, bukan hanya jiwa, roh, tetapi tubuh kita pun dikuduskan jadi bait Roh Kudus. Ya, jadi gereja pun disebutnya bukan Roh Kristus, tapi tubuh Kristus, Bapak Ibu ya. Artinya hadir fisik penting. Bagus ada pelayanan metaverse, harus diteruskan, harus ada dana khusus buat itu, tapi tidak boleh menggantikan kehadiran fisik seberapapun bahayanya. Gereja mula-mula dianiaya, muncul bisa mati, tetap kumpul secara fisik. Bapak Ibu kalau ke Italia, ke Turki bisa menemukan tuh kuburan-kuburan bawah tanah. Banyak itu orang Kristen beribadah di sana. Karena tahu kuburan nggak akan digerebek begitu ya. Yang ketiga Bapak Ibu ya, ini yang terakhir ya, 3 dan 4. Fondasi sejarah. Tuhan mengerjakan pekerjaannya di dalam dunia nyata, bukan virtual ya. Jadi selama 2000 tahun pekerjaan Tuhan sejak Yesus datang itu dunia nyata, bukan dunia virtual. Jadi meskipun kita sedang memasuki era virtual dan metaverse, jangan lupa akar dari semua pekerjaan Tuhan ini di dalam dunia nyata ya. Dunia virtual toh pada akhirnya harus kembali ke dalam dunia nyata supaya bisa dipahami. Iya kan? Jadi gereja selama pandemi menggunakan Zoom. Tapi bagaimana kalau orang sakit perlu didoakan? Tentu Pak Pendeta harus datang. Secara fisik, ya pakai alat APD, tetapi harus datang secara fisik. Ya kan? Harus ada yang beresiko, harus ada yang rela mempertaruhkan nyawa. Ya, metaverse perlu didasarkan pada sejarah pekerjaan Tuhan dalam dunia nyata. Ya, toh satu saat kita masuk ke dunia metaverse, bikin kuliah sejarah gereja. Yang kita bicarakan kan sejarah dunia nyata di dalam metaverse. Jadi harus ada referensinya dong. Iya kan? Kalau referensinya semua di metaverse, misalnya ya, kemarin saya ketemu dengan si A di ruangan B di dalam metaverse begitu kan. Kalau semua sejarahnya seperti itu kan repot Bapak Ibu ya. Semua sejarahnya di metaverse. Perlu ada referensi kepada dunia nyata supaya sejarah kita itu limpah dan kaya ya, dan bisa diverifikasi. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, nah ini standar moral. Saya kira ini pergumulan kita bersama. Dosa dalam dunia virtual seringkali dianggap tidak real atau bukan dosa atau anonim. Banyak sekali misalnya ya, kita kasus-kasus kita temukan, orang sudah menikah, mempunyai pasangan di dunia virtual. Dia sudah tidak lagi sekarang ya, zamannya itu pergi untuk berselingkuh secara fisik itu nanti mungkin. Tapi awalnya di dunia virtual. Dengan kata-kata, dengan foto-foto, dengan video dan sebagainya. Nah itu. Kita harus menegaskan dosa itu real. Meskipun di dalam dunia virtual. Ya, dosa itu dosa. Dosa itu ada pelakunya, bukan anonim begitu kan. Meskipun di internet nggak tahu siapa pelakunya. Tapi kalau sampai menyebabkan bagaimana? Harus dicari. Ya, perlu menjaga standar moralitas Kristen di dalam dunia metaverse. Tutur kata kita kalau kita hadir metaverse, tetap jaga standar moralitas Kristen. Tutur kata Kristus, ya, berkata yang benar, jangan berkata dusta. Berkata dengan kasih karunia, bukan menjatuhkan. Ya, demikian kita berkata-kata. Saudara, contohnya misalnya ya, hukum tentang kekerasan seksual juga mencakup dunia virtual. Jadi pemerintah di dunia pun mengakui kalau ada orang mengirimkan pesan-pesan
kepada lawan jenis, kepada orang lain, kepada anak di bawah umur, pesan-pesan yang eksplisit secara moral, itu melanggar hukum. Ya, mengirimkan foto-foto eksplisit itu melanggar undang-undang pornografi. Padahal dilakukan di dalam dunia virtual, ya, tapi bahkan pemerintah pun, bukan Tuhan loh ya, pemerintah pun mengatakan itu suatu kriminal, suatu kejahatan. Kita orang Kristen standarnya masih lebih tinggi dari pemerintah. Kita bersama firman Tuhan, kita berani mengatakan itu dosa. No more and no less, ya. Sehingga kalau dosa real, maka ada juga realita pertobatan. Betul-betul di dalam dunia metaverse sekalipun ada pertobatan. Pertobatan perubahan cara pikir, perubahan tutur kata, perubahan tindakan, baik dalam dunia nyata maupun dunia virtual. Saya percaya sekali Bapak Ibu, banyak peluang di dalam tantangan metaverse. Asal kita tahu dan kita selalu bersandar pada Tuhan, dan kita ingat Tuhan yang kudus, Tuhan berdaulat, hadir dalam dunia berdosa, maka misinya bagi kita juga sama. Dia mau kita hadir di tengah-tengah dunia yang semakin jauh dari dia ini, namun hadir membawa standar Tuhan. Cinta kasih, kebenaran, kekudusan Tuhan. Dan saya yakin ada banyak jiwa juga bisa diselamatkan di dalam dunia metaverse. Ya. Demikian Bapak Ibu ya, sharing materi saya sampai sejauh ini. Waktunya sudah sampai, saya kembalikan kepada Pak Maurits ya untuk memandu kita di tahap yang berikutnya. Baik, terima kasih banyak Pak Wilson Suwanto. Presentasi yang bernas dan dalam ya. Nanti kita akan diskusikan lebih lagi. Kita akan masuk ke question answer. Namun sebelum kita masuk ke question answer, saya ingin menampilkan satu video yang menggambarkan, mungkin memberikan tambahan gambaran lebih berupa video tentang seperti apa sih visi metaverse yang didam-damkan itu, yang akan menjadi ya bentuk akhir atau advance dari metaverse. Ini sebenarnya sebuah trailer dari sebuah film dari Steven Spielberg, tapi itu lahir dari sebuah novel yang merupakan satu ide paling awal tentang konsep metaverse. I was born in 2025. But I wish I'd grown up in the 1980s. Like all my heroes. I live here in Columbus, Ohio. In 2045, it's still ranked the fastest growing city on Earth. But it sure doesn't seem like it when you live in the stacks. They called our generation the missing millions. Missing not because we went anywhere. There's nowhere left to go. Nowhere except the oasis. It's the only place that feels like I mean anything. A world where the limits of reality are your own imagination. Tadi 2 menit sebuah gambaran sampai seperti itu ya realnya. Jadi kalau orang menyentuh
orang lain atau avatar lain di metaverse itu akan terasa di badan kita, bahkan sampai seperti itu. Seperti pakai body gloves atau teknologi tactile seperti tadi disampaikan Pak Wilson ya. Jadi bagaimana memang sangat imersif dan quality of experience-nya itu sereal mungkin. Jadi yang kita miliki saat ini sebenarnya tadi ditampilkan Pak Wilson ya, itu masih infancy gitu ya dari sebuah visi metaverse yang masih long way to go sebenarnya. Baik, kita akan mulai dengan pertanyaan di chat ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sudah ada beberapa pertanyaan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan, kita mulai dengan di chat dulu. Ya ini ada dari Bu Judi. Judi yang pertama, apakah kripto bisa diuangkan ketika harganya tinggi? Kalau diuangkan bisa ya, Ibu. Saya langsung jawab aja. Apalagi kalau harganya tinggi, waduh. Kalau bisa pas harganya tinggi, Bu, betul. Nah, kemudian dari Pak Jose Marwoto. Nah ini dunia digital saat ini telah meretas waktu, mana pada yang sama kita bisa bercakap-cakap, dunia metaverse meretas ruang. Di mana kalau dalam ruang digital, keadaan fisik jadi problem. Nah, kita pada saat yang sama tidak bisa berada di tempat yang lain, setelah bergeser menjadi space. Ini menarik ya. Nah, metaverse memungkinkan kita hadir di sebuah ruangan yang sama secara digital. Pertanyaannya, apakah etika moral juga akan bergeser? Nilai pernikahan dan hubungan di dunia metaverse, bagaimana hal-hal ini menjadi tantangan bagi etika Kristen. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Pak Martinus di bawah. Bagaimana cara melakukan pembatasan atau kontrol? Nah, mungkin kita bisa gabungkan kali ya pertanyaan ini. Silakan Pak Wilson. Ya, makasih Pak Morris dan Bapak-Bapak yang bertanya tadi. Sebenarnya saya sudah menyinggung sedikit ya Bapak Ibu ya, bahwa sebagai orang Kristen tentu Tuhan tuh maha hadir baik di dalam dunia nyata maupun dalam dunia virtual. Maka boleh kita katakan juga tidak ada tempat di dunia ini di mana hukum Tuhan tuh absen. Jadi kalau hukum Tuhan berlaku dalam dunia nyata, tentu dia juga berlaku dalam dunia virtual ya. Jadi perzinahan di dalam dunia real ya secara fisik begitu kan juga bisa terjadi dan berlaku di dalam dunia virtual. Mungkin ya tidak secara fisik to fisik seperti tradisional, tetapi dengan cara-cara yang lain begitu ya. Seperti yang sudah dilakukan sekarang. Jadi mungkinkah nilai-nilai etika bergeser secara dunia? Pasti bergeser. Hal-hal yang salah dan berdosa sudah dinormalkan. Contohnya LGBTQ, itu sudah dinormalkan ya. Sulit sekali kita sekarang berbicara terang-terangan misalnya soal kesalahan dan bagaimana pandangan kita soal LGBTQ. Tetapi tetap sebagai orang Kristen kita mesti mempraktekkan ya, sesulit apapun standar moral Kristen. Dan akan ada konsekuensinya ketika orang tidak melakukan firman Tuhan. Sebagai contoh, di dalam dunia transgender di mana anak remaja di Amerika itu semua yang tanpa persetujuan orang tua boleh ya memutuskan saya mau ganti lah gender saya, pria jadi wanita, wanita jadi pria, tanpa orang tua boleh bilang tidak. Apa yang terjadi? Remaja-remaja ini kemudian hari hampir 100%, hampir